presentasi oleh kelompok 5 tentang professional integrity. Silakan Bu. Mereka akan masuk dalam perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 151251160 dari Fakultas Farmasi Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Nadia Zamaira dengan NIM 112251063 dari Fakultas Kedokteran Prodi Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Nur Basirul Aniyaha Maulidia, NIM 1125132 dari Prodi Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Diva Triwayanisi dengan NIM 432251008 dari Fakultas Vokasi Prodi K3. Perkenalkan, nama saya Risma Kurnia dari Fakultas Keperawatan Prodi Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Talia Desi Novianti dengan NIM 432251182 Fakultas Vokasi Prodi K3. Perkenalkan, nama saya Bina Laura dari Fakultas Kedokteran Gigi Prodi Kedokteran Gigi dengan NIM 1212512. Perkenalkan semua, nama saya Nadia Nashwa Kamila dengan NIM 161251269 dari Fakultas Kedokteran Hewan Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Pasha Baktiar, NIM 111251327. Jadi di sini yang pertama ada definisi profesional integrity, yaitu menurut Patricia H. Weheng dan Tara J. Radin pada tahun 2002, profesional integrity merupakan dasar perilaku etis seorang profesional yang mencakup perilaku jujur, tanggung jawab, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar profesi. Sedangkan menurut John R. Botwright pada tahun 2009, professional integrity dianggap sebagai komitmen seorang profesional dalam menjalankan kewajiban moral dan standar profesinya secara penuh tanpa menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Baik, di sini ada prinsip dan standar profesional integrity. Nah, teman-teman, prinsip sama standar ini berbeda ya. Untuk prinsip itu merupakan nilai dasar dari perilaku profesional yang harus dimiliki seseorang agar dapat disebut memiliki integritas. Sedangkan standar sendiri merupakan aturan atau pedoman yang harus diikuti untuk menjaga integritas dalam praktik profesional. Nah, prinsip profesional sendiri ada jujur, kompeten, bertanggung jawab, adil dan objektif, serta konsisten. Untuk standar profesional integrity juga ada 5. Yang pertama, mematuhi kode etik profesi. Kedua, mematuhi standar prosedur kerja. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan pribadi. Dan yang keempat, tidak memasukkan data. Dan yang terakhir, mampu menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, pentingnya profesional integrity. Yang pertama, mampu membangun kepercayaan seseorang. Hal ini dapat dibangun dari dasar hubungan profesional. Yang kedua, menjamin kualitas kerja dan pelayanan. Yang ketiga, mengurangi risiko malpraktik dan pelanggaran. Yang keempat, meningkatkan reputasi profesional. Yang kelima, mampu mengambil keputusan yang benar. Yang keenam, mendorong lingkungan kerja yang sehat. Dan yang terakhir, mampu menjaga stabilitas dan kehormatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku profesional integrity di bidang kesehatan. Yang pertama ada memberikan informasi yang jujur dan akurat. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus memberikan informasi kepada pasien secara benar, baik itu kondisi, prosedur, maupun pengobatan yang dipilih. Kedua, ada mematuhi SOP, Standar Operational Procedure, di mana ini berfungsi untuk menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan. Setiap tenaga kesehatan harus mematuhi SOP yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada menjaga kerahasiaan pasien. Artinya setiap tenaga kesehatan harus memastikan atau melihat resiko apa yang akan terjadi dan mengutamakan keselamatan pasiennya. Yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang keenam, menjaga komunikasi dan profesionalisme dalam bersikap, di mana hal ini dapat kita lakukan dengan cara
berempati tanpa diskriminasi kepada pasien, dan saling menghormati untuk menjaga relasi sesama profesi. Yang ketujuh, menghindari diagnosis atau tindakan yang tidak perlu, di mana kita tidak boleh memberikan obat atau prosedur kesehatan yang tidak perlu hanya untuk mendapat keuntungan finansial pribadi saja. Jadi selanjutnya yakni ada ketika profesional integrity itu diabaikan akan terjadi malpraktik. Nah, di sini kami mengangkat kasus yang balita 16 bulan asal Bima harus kehilangan tangannya akibat infeksi berat yang diduga disebabkan oleh kelalaian dalam penanganan medis. Kalian pernah dengar nggak sih yang balita dia itu bermula dari gejala demam sampai akhirnya dia harus mengalami kehilangan tangannya, pergelangan sampai jari-jarinya. Hal ini terjadi karena adanya kelalaian medis. Kelalaian medis awalnya dia itu tangannya salah satunya itu bengkak, akhirnya infusnya dipindah ke sebelah tangan lainnya. Kemudian dia dirujuk ke beberapa rumah sakit sampai akhirnya di salah satu rumah sakit ini dia itu dokternya hanya menyarankan untuk dikompres dengan air dingin dan diberi salep tanpa dokternya memeriksa secara langsung. Jadi dokternya hanya menerima laporan. Kemudian ibu dari balita tersebut merasa khawatir dengan keadaan bayi tersebut, akhirnya dilanjutkan sampai ke RSUD NTB-nya. Sampai sana RSUD NTB melakukan tindakan operasi sampai mengamputasi tangannya karena sudah terjadi infeksi di saluran darahnya. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi profesional integrity itu kunci dalam pelayanan kesehatan karena memastikan tenaga medis itu bekerja dengan jujur, kompeten, dan sesuai standar yang ada. Nah, ketika integritas ini diabaikan, yang jelas risiko malpraktik itu meningkat dan dapat merugikan pasien maupun jadi publik itu jadi nggak percaya gitu. Nah, dengan memegang teguh etika, mengikuti SOP, berkomunikasi baik dan terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan itu dapat mencegah malpraktiknya dan memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih kelompok 5 sudah memaparkan materi tentang profesionalisme integritas. Sekarang kelompok 5 akan membuka 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita akan pertama lanjut ke kelompok 6 dulu sebelum kita lanjut ke dalam sesi pertanyaan.